layar kaca. Jadi ini sebenarnya porsinya dari PKS, ya. PKS memakai jasa timnya konsultan dari X Agus dari itu. Jadi mereka yakin nantinya mereka akan menambah di tempat yoga, ya. Jadi mulai Senin tanggal 1 Desember itu mereka akan melayani warga untuk bertanya, cross check data-data segala macam, dibantu Pak Emil di lantai depan kolam renang. Oke, kita mulai dari sini. AJB ini adalah perjalanan 12 tahun yang akhirnya berujung manis, alhamdulillah. Oke, ini kita cerita sedikit flashback, ya. Flashbacknya ini AJB, PP AJB itu dimulai di Februari 2013. Oke, pada saat itu developer menyerahkan kepada notaris kopi, ya. Mereka menyerahkan, memberikan kuasa pada notaris kopi untuk menyelesaikan dalam 1 tahun. Ya, artinya karena tidak ada progres, maka pada saat Januari 2015 itu BKS mengenai gambar perubahan, ya. Jadi gambarnya itu di awal itu nggak seperti ini, ya. Kalau kita lihat di awal tuh ruang bersama itu nggak ada. Akhirnya disesuaikan lahan hijaunya seperti kita lihat di sini. Ini disesuaikan dengan apa SID ketika awal dulu. Jadi proses itu sesuai dengan pembuatan lahan SLF, syarat untuk membuat sertifikat. Akhirnya kita penuhi pada 2022. Ini aktivitas ini banyak sekali, kita samarkan aja momentum event-event pentingnya. Kemudian pada September 2024 di ruang ini juga di lobi ini kita sosialisasi PBB, di mana PBB saat itu tagihannya hampir 6 miliar, ya. Pada saat itu tagihannya sampai 6 miliar. Akhirnya di ruang ini juga warga menolak. Akhirnya kita berjuang bersama BKS dan dikawal dengan P3SRS dan tim sertifikat. Akhirnya sampai kemarin kita baru bayarkan PBB 2017, 18, 19 sekitar 1 miliar, sehingga hutang kita hanya sisa 500 juta aja dari 120 warga yang belum bayar. Kenapa warga nggak bayar? Karena warga nggak yakin nih ada nggak sertifikatnya. Maka dari itu nanti kita akan paparkan kenapa kita mesti yakin bahwa sertifikat ini ada. Oke, next, ya. Kalau mau ada question nggak apa-apa, tapi nanti kita terakhir aja. Nah, ini prosesnya. Prosesnya adalah gimana sertifikat itu startnya. Nah, sekarang kita berada di bulan merah itu, lagi proses sertifikat atas nama BKS. Ya, dari situ nanti langsung sertifikat atas nama perorangan. Insya Allah Desember itu bisa kita wujudkan bersama. Tepuk tangan dulu. Oke, ya. Kenapa? Berkas masuk BPN pada 12 November 2025. SOP-nya BPN itu 14 hari kerja, ya Pak Yones, ya. Kalau 14 hari kerja berarti paling lambat besok itu keluar. Ya, gimana lagi dong? Ya, NIB. Apa wanita ini? Ya, sertifikat itu ada nomornya. Jadi sertifikat sekarang modelnya kan elektronik sertifikat, ada barcode-nya. NIB itu menunjukkan bahwa NIB itu katakan sekian itu menghidup ke 3 CD, misalkan seperti itu. Oke, next, ya, pertanyaan terakhir aja. Ya, nah ini cara ngeceknya gampang sekali. Sekarang juga kalau Bapak Ibu mau ngecek, Bu Yani mau ngecek online, kalau Android itu tinggal download aja pakai Play Store. Kalau iOS, iPhone, ya, itu pakai aplikasi buat iPhone, aplikasi Store. Kemudian search, cari aplikasi namanya Sentuh Kenaku. Aplikasi ini punya ATM BPN, ya. Jadi kenapa kita mesti pakai itu? Ini bulannya itu dapat diakses kapan aja,
juga untuk memantau proses sertifikat tanah kita. Jadi transparan. Jadi kita nggak akan dibohongi sama developer lagi, kita bisa cek langsung. Oke, kemudian ini aplikasi resmi dari ATR BPN. Ya, yang perlu dilihat adalah triggernya Bapak Ibu sekalian. Nomor ini masukin 63162 adalah berkas yang disubmit Pak Hartono. Karena di sini dia gunakan Pak Hartono. Ya, tentuan berarti mana Pak? Ini, ya kita lihat di sini. Oh, kalau nggak paham ke depan nggak apa-apa. Kita buktikan secara real time. Nah, ini Pak Hartono Gunawan, PT Bersaudara Kaku, dibuatnya 12 November. Ya, mereka juga menyetor biaya untuk berkas ya, 188.400.000 rupiah. Status tadi pagi itu sedang diproses. Nah, ini lead time-nya SLI-nya 14 hari kerja. Kalau masuk ke 12, tambah 14 hari kerja, insya Allah besok Jumat itu bisa keluar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu Yani kan paling banyak nanya, ada pertanyaan? Ya udah, nanti ya. Oke, sama juga ya. Nah, apa next step-nya? Kalau misalkan AJB udah keluar, ya tadi itu prosesnya BPN udah keluar, otomatis kan ada proses administrasi. Selama ini tuh P3RS melalui BP itu membantu. Bayangin ya, dari 6 miliar menjadi 500 juta, coba effortnya gimana? Tiap hari warga-warga tuh marah-marah di M. Betul, Pipo? Tolong kasih mau betul kan? Gebrang-gebrang meja demi menanyakan statusnya gimana. Jadi P3RS melalui terobosannya menampung, karena warga nggak mau bayar langsung, nggak keras sama developer, akhirnya ditampung dulu di mediasi melalui P3RS, pengelola menampung rekening P3RS. Dan kemarin baru kita bayarkan 500 juta. Jadi yang belum dibayar tuh 2017, 18, 17, 18 aja ya. 15-16, sisanya udah bayar. 15-16 itu tersisa dari 500 juta dari 100 orang kurang. Insya Allah setelah proses ini nanti tolong diinformasikan bahwa sertifikat itu ada untuk bisa menyelesaikan kewajibannya. Selain PBB juga BPHPB dan IPL. Kabar baiknya adalah peraturan gubernur 2025 itu untuk BPHPB rumah pertama KTP Jakarta itu diskon 50% untuk apartemen. Tepuk tangan. Ya, ini saya sudah konfirm langsung sama Dispenda, ya. Dan kalau bisa lihat perbuknya ada di situ. Jadi rumah pertama KTP Jakarta itu berhak untuk diskon 50%. Jadi mengurangi biaya. Oke, misalnya step 1 apa sih yang kita akan lakukan? BKS melalui tim AJB yang diketuai oleh Pak Saiful. Harusnya Pak Saiful datang, tapi tadi pagi info masuk rumah sakit itu dia Pak. Ya, tim dari eksekusi teknis AJB-nya itu berhalangan. Nanti akan berkantor di MPHB Presiden. Ya, akan berkantor di sini mulai Senin. Senin ya Pak. Kalau Pak Yono bilangnya besok, tapi saya Senin aja deh. Pak Yono, Senin ya. Senin Pak ya. Ya, oke, nanti penangkapannya PPRS akan bantu. Terus apa tuh layanannya? Kalau warga bertanya kayak Bu Yani kan rajin bertanya, nanti langsung aja ke BKS. Nggak apa-apa, ada wadahnya di depan kolam renang situ. Jadi bisa berkonsultasi, bertanya, atau mengurus hal-hal yang terkait dengan AJB. Ya, clear Pak ya, Bu, clear ya. Secara langsung. Dan selanjutnya, jadi bukan cuma Senin tapi selanjutnya sampai tuntas. Ya, jadi bolanya udah nggak di P3RS lagi, bukan di BP lagi, tapi udah langsung dilempar ke developer. Oke ya, kabar dibilang anak BP ya, jadi nggak usah lupa lagi ya. Bolanya dilempar ke BKS ya. Kemudian oke, ini mulai beroperasi intensif mulai 1 Desember Senin sampai dengan tuntas, oke. Kemudian apa sih tujuannya? Ini untuk memudahkan melengkapi proses administrasi properti bagi anggota warga
yang belum menyelesaikan. Jadi nanti kalau ada yang tanya-tanya, saya udah bayar berapa, segala macam, wadahnya di sini. Termasuk Pak Emil nanti gabung ke sini, tim BKS. Oke, selanjutnya ini ruangan yang kita siapkan. Ini ruangan yang kita siapkan. Tapi nanti kita akan perbaiki, lengkapi dengan kursi meja biar lebih proper, karena banyak dokumentasi ya kan. Ya, nanti kita pikirkan Pak, base-nya di mana. Cuma ini yang kosong. Jadi strateginya gini Pak, lantai satu buat validasi. Jadi kalau misalkan proses AJB kan banyak tuh, kita pergelombang. Nanti divalidasi dulu, bener nggak? KTP-nya ada, NPWP-nya ada, bukti lunasnya ada, segala macam. IPN-nya udah lunas, baru dia ke atas eksekusi. Gitu ya, mekanisme kita. Tapi kalau dia lebih bagus nanti kita akan improve. Jadi ini ruangannya seperti ini. Ya, lantai satu untuk validasi, security juga mungkin nanti di sana. Ya, lantai duanya untuk eksekusi. Itu, tapi nanti kita bicarakan BPS-nya gimana. Karena ruangan kita habis Pak, nggak ada lagi. Oke, sampai di sini sebelum proses polis penyerahan dokumen untuk proses AJB sekaligus update status kepada warga. Sebenarnya poin ini adalah kita mau update status nih kepada warga bahwa sertifikat itu ada, bahwa prosesnya sekarang nggak lama lagi akan sertifikat. Itu aja sih poin ini. Jadi momen ini dibuat kalangan terbatas, tapi nanti kita panggil media untuk dipublikasikan agar semua warga bisa paham, bisa update. Oke, sebelum itu ada sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Harim mention bahwa di bawah itu ada verifikasi, kemudian eksekusi di ruangan atas. Nah, untuk masuk verifikasi itu apakah ada list antrian atau gimana? Kalau nggak nanti bisa chaos ya. Itu bagaimana? Nanti gini Bu, itu kan kita ada grup PBB, Pak Saiful juga di situ, developer di situ, Pak Emil di situ. Nanti akan diinfokan. Jadi nggak mungkin sekaligus, jadi ada daftar list yang hari ini mesti datang. Jadi diatur supaya nggak chaos. Diundang, seperti halnya dulu PPJP diundang secara resmi. Oke, ada lagi? Tapi maksudnya data itu sudah valid ya, maksudnya gini loh, jangan sampai warga merasa sudah membayar dan sebagainya lah, sudah kewajiban selesai, tapi kok tidak dipanggil gitu kan, berarti mungkin dari sananya akan ada yang slip atau gimana gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Semoga sih enggak ada Pak Adi tuh Pak. Ya. Pak Adi bro. Misalnya tidak sengaja, mungkin saja bisa terjadi, mungkin, tapi mestinya kami sendiri juga ingin secepatnya selesai. Namanya AJB cepat selesai, lebih cepat lebih baik. Karena kalau udah punya kelamaan, kami juga udah lama kerja. Ya udah sakit-sakitan saya juga untuk lebih capek. Moga-moga bisa lebih cepat lah. Pak Ade. Ada yang mau bertanya?